Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sekarang kita di part 3 video rangkaian Unbound Gravel. Jadi di part 3 ini saya mau share kesan dan pesan selama ikut Unbound. Tujuannya insya Allah supaya teman-teman di Indonesia tahu gambarannya dan apa yang perlu dipersiapkan untuk ikut event Unbound Gravel ini. Sekarang saya lagi di state namanya Arkansas, kotanya di Bella Vista. Ini sekitar 4 jam dari Emporia, Kansas. Dan kita sekarang lagi parkir di campground. Jadi tempat ini terkenal dengan mountain bike dan juga gravel trailnya. Jadi insya Allah nanti saya akan keliling, kita bikin video untuk lihat gimana MTB dan juga gravel trail di sekitar kota ini. Oke, bismillah. Oke, hal pertama yang mau saya bahas soal rute. Jadi rute Unbound Gravel itu tiap tahun berubah-ubah. Nah, untuk yang sekarang kita ke selatan dari Emporia. Nah, untuk yang 100 mile ada satu water station di mile 41 atau kilometer 62. Kemudian ada satu checkpoint. Di checkpoint itu sedia semua makanan atau kalau mau betulin sepeda sama kru yang sudah kita hire. Itu di kilometer 102 atau mile sekitar 60-an. Nah, untuk yang 200 ada 2 water station dan 2 checkpoint. Nah, untuk rute lengkapnya nanti aku masukin di video yang aku bikin dari real life. Nah, untuk yang tahun ini rutenya itu lebih kencang daripada tahun kemarin. Dalam artian elevation gain-nya agak sedikit lebih kecil daripada tahun lalu. Terus anginnya juga nggak sekencang dari tahun lalu. Cuman masalahnya adalah di tengah-tengah race itu ada hujan gede. Nah, itu yang bikin sebagian section itu ada yang muddy dan kita nggak bisa dinaikin sepedanya dan harus diangkat. Lumayan itu sekitar hampir 15-20 menit lah kita harus angkat sepeda. Ada juga di video di part 2 dimana kita nggak bisa naikin sepedanya dan harus diangkat. Tapi selepas dari itu rutenya relatif lebih datar, meskipun total elevation gain untuk yang 100 itu sekitar hampir 1400-an ya, 1300 sekian gitu. Selanjutnya saya mau bahas tentang persiapan. Nah, ini yang agak bikin Unbound itu unik karena pendaftarannya harus ikut lottery. Jadi kita waktu itu dibuka pendaftaran awal tahun lah, tapi nggak bisa langsung keterima karena peminatnya banyak sekali dan slotnya terbatas. Dan pengumuman keterimanya itu 2 bulan setelah pendaftaran kalau nggak salah. Setelah pendaftaran, yang kedua yang harus diperhatikan adalah kru. Jadi Unbound Gravel itu adalah unsupported event. Jadi semua harus kita siapkan sendiri, termasuk makanan dan alat-alat untuk sepeda. Nah, di pit stop itu panitia nggak menyediakan apa-apa. Jadi kita sendiri yang harus meng-hire kru yang akan menolong kita nanti untuk ngasih makanan dan beresin sepeda. Panitia menyediakan atau ada servis untuk kru, mungkin orang sekitar Emporia yang kita bayar. Kalau 100 mile itu $40, kalau 200 mile itu $80, sorry.
mereka yang akan menyiapkan makanan dan membersihkan sepeda nanti kalau misalnya butuh loop buat rantai atau ada banyak mat yang mengganggu inilah mechanical. Nah, 2 itu sih yang penting, pendaftaran sama kru. Yang ketiga masalah akomodasi. Nah, karena kota Emporia itu kecil, jadi begitu kalian misalnya keterima masuk race, harus secepatnya booking hotel atau Airbnb atau apapun lah, karena kalau enggak bisa kehabisan. Nah, contohnya kayak saya kemarin, saya itu telat 2 minggu setelah keterima langsung untuk booking akomodasi, akhirnya kehabisan dan harus ambil RV. Teman-teman Indonesia yang lain kayak grupnya Mas Azrul tuh harus nginep di luar Emporia. Ada satu kota kecil namanya Ottawa, itu mungkin sekitar 40-50 menit dari Emporia. Jadi harus seperti itu. Ada beberapa teman lain dari Houston juga harus nginep di luar kota Emporia karena kehabisan hotel di sekitar Emporia. Yang terakhir saya bahas tentang sepeda. Jadi tadi sudah bahas tentang rute, balapannya sendiri, terus persiapan. Yang terakhir saya bahas sepeda. Jadi sepeda gravel itu sedikit berbeda dengan sepeda road bike, terutama untuk ukuran ban. Jadi karena nanti banyak kerikil-kerikil gravel, jadi harus pakai ukuran ban yang lebih besar. Saya sih kemarin pakai ukuran 40 mm. Rata-rata orang-orang bisa sampai pakai yang 42, mungkin lebih enak karena dengan lebih besar si ban jadi pasang temperatur itu pressure lebih kecil, jadi lebih empuk. Tapi ada juga yang pakai 38, yang pro itu mungkin pakai 38, mereka lebih kenceng dan lebih berani, bisa lompat-lompat di kalau ada lubang, ada gravel. Tapi menurut saya sih 40-42 itu ban yang paling safe. Nah, ada berapa banyak jenis sepeda gravel, menurut saya sih sama aja. Yang penting alokasi untuk masang ban yang ukuran lebih besar lebih asal bisa masuk ukuran ban lebih besar, itu aja di sepeda itu. Yang penting nyaman, nggak perlu terlalu aero banget, karena kita akan spend waktu yang sangat lama di atas sepeda dengan kontur yang naik turun dan nggak rata. Jadi yang penting kenyamanan yang paling utama. Tambahan tentang sepeda, jadi banyak diskusi tentang perlu nggak sih kita pakai aerobar itu. Jadi kemarin di antara peserta juga ada debat itu, perlu pakai aerobar atau enggak. Kalau saya sih pakai, karena saya lebih banyak sendirian, dalam artian nggak ikut drafting orang-orang. Nah itu penting banget, terutama kalau misalnya kita ngelawan angin, terus rutenya relatively flat gitu ya, nggak nanjak, itu enak banget pakai aerobar. Tapi kalau misalnya nggak pakai pun nggak apa-apa, tapi lebih baik kalau nggak pakai kalian punya teman atau drafting sama orang yang bisa gantian untuk ngelawan angin gitu. Jadi itu salah satu penggunaan aerobar yang menurut saya penting banget. Dan yang kedua adalah untuk ganti posisi aja. Jadi kan kalau kita di gravel tuh getarannya lumayan tuh, jadi suka capek di pundak, di leher, sama di punggung. Nah aerobar itu buat stretch aja, jadi agak ganti posisi supaya beban di badan itu ganti, itu nggak di bahu lagi, tapi bisa ganti di siku. Berapa menit setelah itu bisa balik lagi ke drawbar. Jadi menurut saya itu sih kegunaan drawbar, kenapa saya pilih untuk pakai drawbar. Jadi segitu aja sharing kesan dan pesan tentang Unbound Gravel. Buat teman-teman yang kalau masih ada pertanyaan bisa leave di komen. Semoga bermanfaat. Nah sekarang kita coba jalan-jalan sekitar Bentonville ini. Ini kebetulan saya lagi di downtown Bentonville. Kita lihat kotanya seperti apa. Yuk. Oke, kita jalan dari campground. Rencananya sekitar 60 kilo keliling kota Bella Vista. Nanti langsung nyambung ke kota Bentonville. Itu kota yang terkenal karena start ini Walmart. Kita jalan-jalan ya. Bismillah. Sekitar 5 kilo dari campground tadi.
Akhirnya masuk gravel lagi. Ini pemandangannya. Syahdu. Hello. Hello. Mulai masuk hutan-hutan nih. Perasaan deg-degan. Bismillah. Wih. Akhirnya setelah muter-muter kita sudah sampai di Bentonville. Jadi kota ini terkenal dengan Walmart museumnya karena emang Walmart lahir di kota ini. Mampir dulu di cafe sepeda paling terkenal di Bentonville. Ini kafenya, The Meteor. Dalamnya ada toko sepeda juga. Ngopi dulu. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke downtown Bentonville. Ramah sepeda. Jadi kenapa kota ini terkenal untuk pesepeda, terutama karena salah satu kota yang sangat ramah dengan sepeda. Dan banyak kejuaraan dunia di kota ini, terutama mountain bike, cyclocross di sini semua. Ini Walton's 5 to 10. Itu awal mulanya Walmart. Nah, itu Walmart museumnya. Jadi Wall itu Walton. Salah satu yang membuat kenapa kota ini terkenal juga. Sekarang kita masuk ke jalur sepeda di dalam kota Bentonville. Ini yang bikin kota ini terkenal juga. Jadi jalur sepedanya ini panjang, bisa puluhan kilometer, dan kualitasnya bagus, nggak cuma asal-asal. Jadi yang bikin itu ya si yang punya Walmart itu, dia invest balik ke kotanya, terus dibikin jalur sepeda kayak gini. Luar biasa. Nih di trail disediain bike station, luar biasa. Pompa, tools semua lengkap, air. Jadi emang dibikin ramah dengan sepeda sekali. Mantap. Nyasar, ditolongin sama orang ini naik skuter. Jalur pavesnya ternyata lagi dibetulin, jadi sama dia dikasih tahu disuruh lewat jalur mountain bike, which is so much better. Wihii! Nice. Let's go. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga setelah sempat nyasar dikit-dikit. Alhamdulillah. Jadi sudah saya share kesan dan pesan tentang Unbound Gravel. Terus kita juga tadi udah jalan-jalan sekitar Bentonville, nyoba gravelnya, nyoba MTB tracknya, lihat-lihat downtownnya juga. Besok kita balik lagi ke Houston dan balik beraktivitas seperti biasa. Terima kasih semua sudah nonton video part 1, part 2, part 3. Insya Allah bermanfaat. Kalau ada pertanyaan tinggal tulis di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.